turun lupa dia. Apa sih? Anak saya bilang jalan apa? Kemudian naik di atas. Anak saya bilang kebun lemon. Naik dia di atas. Kemudian dia bilang, bapak ini tanya, mau kemana Pak? Selamat siang, karena taksi Uber. Naik dari taksi Uber ya. Jangan yang lain, nanti saudara dirampok. Mau ke kebun lemon. Di mana ada kebun lemon? Kemudian jalan saja, pasti ada kebun lemon yang dekat kebun-kebun itu kan. Jalan dia. Pak, yang ada di sini hanya kebun jeruk, kebun ini dan lain sebagainya, kebun binatang, Ragunan. Kemudian, tapi anak saya bilang kebun lemon. Pusing, mutar, argonya sudah berhenti karena memang sudah full gitu ya. Tapi tidak dapat kebun lemon itu. Kemudian taksinya bilang, Pak, saya boleh minta nomor telepon anak bapak. Akhirnya dikasih nomor telepon, ngomong sama anaknya. Umur baru tukang taksi ngomong sama anggota KPK. Dia bilang, tanya, saya minta maaf, saya membawa bapak saudara, tapi saya bingung, nggak tahu mau turunin di mana. Karena dia bilang kebun lemon katanya. Tidak ada kebun lemon. Dia bilang, bukan, maksudnya itu kebun jeruk. Karena memang di Manado jeruk itu dibilang lemon. Sehingga sama dengan lemon. Saya bilang begitu karena saya banyak belajar tentang bahasa Manado sekarang. Bahasa Manado istilah stroke itu forlani. Itu sepupu dengan semangka dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang suika. Ulang, suika. Nah, lemon. Kita melihat jeruk, apalagi bahasa Toraja ini saya tidak dengar tadi. Jeruk juga, lemon juga. Nah, lihat jeruk ini, jeruk asin yang biasanya kalau mau bakar ikan harus pakai jeruk, kalau enggak enak, betul? Baru-baru istri saya mencoba atau memang sengaja tidak mencoba begitu ya. Ada ikan yang kami dapat, dia sibuk dengan anak, saya bersihkan ikannya. Sebenarnya saya sudah lihai dalam hal itu, tapi saya diam-diam. Ya. Saya bersihkan, saya potong-potong, saya cincang-cincang. Apa cincang-cincang namanya? Garis-garis begini apa namanya? Cincang. Nanti bilang saya apa cincang lagi gitu ya. Kemudian saya ambil jeruk, saya potong, sat. Kemudian saya peras, airnya keluar. Kemudian saya tambah garam, saya goreng. Istri saya pikir, mungkin dalam pikirannya awalnya ini pasti tidak pakai jeruk, tidak pakai garam. Kemudian saya bilang, silakan makan, tidak dari. Pas dia makan dengan anak saya, Pak, enak ya. Ternyata luar biasa. Nanti saya bilang saya akan mendaftarkan diri di gereja jadi ketua seksi konsumsi. Saya akan mau kalahkan Tante Hati sama Ibu Senia sama Ibu Seri. Nah, lihat lemon atau jeruk ini. Kalau kita tidak peras, maka air yang di dalam tidak akan keluar. Betul? Semakin diperas, semakin banyak air yang keluar. Betul? Semakin banyak air dan baunya semakin keluar. Bisa memahami? Sebenarnya dari hal yang praktis ini saja itu sebenarnya menunjukkan kehidupan kekristenan. Kalau kekristenan ini tidak mengalami ujian, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami tekanan, sesuatu nilai lebih di dalam dirinya tidak akan keluar. Maka dengan demikian Petrus katakan, juga Paulus katakan bahwa berbahagialah kamu kalau engkau dinista, itu kata Petrus. Tapi Paulus katakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau engkau mengalami penderitaan. Kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan sebenarnya di situ apa yang beda dengan dunia itu akan keluar dengan sendirinya. Ini yang baru namanya hologram joy. Ini baru namanya sukacita yang ada di dalam diri kita. Walaupun kelihatan di luar sama dengan dunia ini, tapi ketika kita mengalami pergumulan, sukacita akan melompat keluar dan orang lain melihat, ternyata itulah orang Kristen. Sehingga kalau kita sama dengan dunia ini,
maka nggak akan ada kesaksian. Kalau Tuhan bikin sama kita dengan dunia ini, maka saya katakan kita tidak akan menjadi saksi di tengah dunia ini. Maka dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya katakan kebaikan kita harus melampaui keadilan. Dunia, mereka punya kebaikan hanya sebatas keadilan. Saya buat baik, engkau buat baik. Itu keadilan. Tetapi kekristenan harus melampaui keadilan. Dan hari ini saya katakan, sukacita kita harus melewati namanya realita hidup. Realita hidup mau susah, mau senang, tidak pernah menghilangkan namanya sukacita di dalam diri kita. Karena sukacita itu dikerjakan oleh roh yang kekal, roh yang penuh dengan kemuliaan. Dan roh itu tidak dapat keluar oleh karena tekanan. Bahkan semakin ditekan, Roh Kudus semakin bekerja dalam hidup kita untuk menguatkan kita di dalam tantangan. Maka saya mau katakan, ketika engkau mengalami tantangan dalam hidupmu, itu adalah kesempatan supaya engkau melihat sukacita yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu akan meluap keluar di dalam dirimu. Maka Ayub katakan, dan memang hari ini Ayub katakan, sebelumnya aku mendengar engkau dari kata orang, tetapi ketika aku melampaui semua pergumulan hidup, betul. Dan saat ini aku boleh mengatakan bahwa mataku sendiri boleh melihat kemuliaan yang kau berikan bagiku. Betul? Itu keluar oleh kenapa? Penderitaan membentuk dia. Hanya ada satu sukacita yang keluar. Dan dia melihat karya Tuhan yang besar di dalamnya. Sehingga saya mau katakan, kalau engkau sebagai orang Kristen dan engkau merasakan kekristenan hal yang biasa-biasa, perlu dipertanyakan tentang kekristenanmu. Tetapi engkau melihat bahwa disinilah nilai lebih orang Kristen, maka itu akan membuat engkau tetap setia di dalam Tuhan. Kenapa banyak orang mau martir bagi Tuhan, mau mati bagi Tuhan? Kenapa banyak orang mau rela menjadi misionaris, meninggalkan tanahnya, meninggalkan kelapa sawitnya, meninggalkan kelapa yang bisa menghasilkan kopra dan lain sebagainya, betul? Meninggalkan emas dan perak dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bisa meninggalkan kekasihnya dalam. Tapi istri tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena satu hal, mereka melihat ada nilai lebih di dalam kekristenan, betul? Sehingga dengan demikian itu memacu mereka untuk semakin setia. Saya mau katakan, pergumulan namanya pergumulan rumah tangga bukan sesuatu hal yang biasa. Pergumulan rumah tangga bukan merupakan sesuatu hal yang biasa. Kadang sadar atau tidak, kadang sesuatu yang menjadi berkat Tuhan bisa saja kita pandang kalau kita tidak mengerti dari sisi nilai lebihnya. Kadang berkat Tuhan bisa menjadi batu sandungan bagi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Betul? Saya berikan contoh anak. Anak itu kan berkat. Banyak orang sampai saat ini bergumul minta anak. Tetapi kadang-kadang ketika kita menerima anak, kita dapat anak. Kadang-kadang kita pakai anak sebagai alasan untuk kita tidak datang pada Tuhan. Betul? Dan kadang-kadang anak yang adalah berkat Tuhan bisa saja dipakai menjadi satu alasan untuk akhirnya terjadi hal yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, ketika kita melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, apapun berada pergumulan, apapun berada rumah tangga, apapun berada pekerjaan, saya mau katakan, tidak akan menghilangkan sukacita yang ada di dalam diri kita. Amin. Bahkan semua tantangan itu akan meluapkan sukacita yang ada di dalam diri kita. Saya katakan begitu karena saya sangat bangga dengan Tuhan yang memberikan istri kepada saya. Kenapa saya bangga? Karena satu sisi, istri saya tiap-tiap hari harus menjaga 3 anak. Dan saudara tahu sendiri, 3 anak ini, yang pertama dan kedua aktifnya luar biasa. Bahkan yang ketiga mulai